Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Rosita Ningrum dari kelas 11 MB3. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi komunikasi. Berikut penjelasannya. Pengertian komunikasi menurut para ahli. Komunikasi menurut Bernard Berelson, seorang sosiologis sekaligus ilmuwan perilaku asal Amerika Serikat. Bernard Berelson mengatakan bahwa komunikasi adalah transmisi informasi, gagasan, atau emosi dengan menggunakan simbol, kata, gambar, dan media lain. Komunikasi menurut Theodore M. Newcomb, sedangkan menurut profesor, penulis, dan sosiologi sosial asal Amerika Serikat bernama Theodore M. Newcomb mengatakan bahwa komunikasi adalah sebuah transmisi informasi yang terdiri dari rangsangan diskriminatif dari penyampaian ke penerimanya. Komunikasi menurut Gernot L. Miller. Terakhir, menurut Gernot L. Miller yang merupakan profesor Amerika Serikat, bidang komunikasi mengatakan bahwa sebuah komunikasi dapat terjadi ketika seseorang menyampaikan pesan ke penerima dengan tujuan untuk mempengaruhi si penerima pesan tersebut. Dari beberapa pengertian di atas, kita semua bisa menyimpulkan bahwa komunikasi adalah proses pemindahan berita atau pesan dari seseorang ke penerima dengan tujuan untuk mengubah perilaku atau keputusan si penerima pesan. Jenis-jenis komunikasi. 1. Komunikasi berdasarkan cara penyampaiannya. 2. Komunikasi berdasarkan maksud dan tujuannya. 3. Komunikasi berdasarkan ruang lingkupnya. 1. Komunikasi berdasarkan cara penyampaiannya. Jenis komunikasi yang pertama dibedakan berdasarkan cara penyampaiannya. Dari cara ini komunikasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu 1. Komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah jenis komunikasi pertama, sekaligus menjadi jenis komunikasi yang paling sering kita lakukan setiap hari. Dalam hal ini, komunikasi yang dilakukan bisa dengan rekan kantor, sahabat, atau orang yang asing yang hanya kita temui sekali. Entah itu komunikasi lisan dengan mengobrol langsung terhadap atau lewat alat komunikasi seperti smartphone. 2. Komunikasi tertulis. Kalau komunikasi lisan adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan lisan, maka komunikasi tertulis adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan bantuan media tulisan. Adapun media yang bisa digunakan untuk komunikasi tertulis seperti email, chat di WhatsApp, Instagram, dan sejumlah media sosial lainnya. Meskipun tidak benar-benar ditulis dengan tangan, tetapi tetap saja dengan menggunakan sejumlah aplikasi tersebut, kita akan menghasilkan teks atau tulisan. 2. Komunikasi berdasarkan maksud dan tujuannya. Selain dibedakan berdasarkan cara penyampaiannya, komunikasi juga dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan maksud dan tujuannya. Maksud dan tujuan di sini adalah maksud dan tujuan dari orang yang memulai komunikasi tersebut, serta orang yang menjadi lawan bicaranya. Berikut beberapa jenis pidato berdasarkan maksud dan tujuannya. 1. Pidato. Pidato adalah sebuah aktivitas yang mengharuskan seseorang untuk berbicara di depan banyak orang. 2. Saran. Saran merupakan sebuah usulan agar suatu hal bisa menjadi lebih baik, sedangkan kritik merupakan bentuk tanggapan negatif terhadap sesuatu. 3. Ceramah. Ceramah sebenarnya mirip dengan pidato, karena keduanya merupakan jenis komunikasi satu arah. Namun perbedaan itu terletak pada topik pembicaraan atau topik yang akan disampaikan. 4. Perintah. Perintah adalah permintaan seseorang terhadap orang lain untuk melakukan suatu hal. 5. Wawancara. Secara sederhana, wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. 3. Komunikasi berdasarkan ruang lingkupnya. Setelah komunikasi berdasarkan tujuan dan cara penyampaiannya, komunikasi juga dibedakan berdasarkan ruang lingkupnya. Berdasarkan hal ini, komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Berikut penjelasannya.
Komunikasi internal. Komunikasi internal adalah komunikasi yang dilakukan dalam ruang lingkup terbatas. Misalnya, komunikasi antara anggota sebuah organisasi, seseorang kepada anggota keluarganya, atau komunikasi antar karyawan dalam sebuah perusahaan. Komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal merupakan kebalikan dari komunikasi internal. Jika komunikasi sebelumnya memiliki ruang lingkup yang terbatas antar anggota saja, maka komunikasi eksternal justru memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Jadi, komunikasi eksternal adalah komunikasi yang dilakukan oleh seseorang atau sebuah organisasi kepada publik. Topik yang dibahas dalam jenis komunikasi ini juga merupakan topik yang umum dan diketahui oleh semua orang. Tujuan komunikasi. Secara sederhana, komunikasi memiliki 3 tujuan dasar, berikut penjelasannya. 1. Agar pesan yang disampaikan dapat dimengerti. 2. Agar dapat dikenal oleh orang lain. 3. Agar diterima oleh orang atau lingkungannya. Fungsi komunikasi. Selain memiliki tujuan, komunikasi juga memiliki fungsi. Sebenarnya fungsi komunikasi itu ada banyak sekali, dan berikut beberapa di antaranya. 1. Sebagai alat untuk mengendalikan sesuatu atau seseorang. 2. Untuk memotivasi. 3. Sebagai media untuk mengungkapkan isi hati. 4. Sebagai alat untuk mencari dan memberikan informasi. Itulah materi tentang komunikasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.